Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di web ketiga. Nah, web ketiga ini kita akan membahas tentang membedah artikel secara final. Oke, yang sudah ada di room, Bu Dewi Trisnawati. Oke, sambil nunggu yang lain, mungkin masih ada pertanyaan mungkin dari Bu Dewi terkait eh, selama ini. Dari sesi 1 sampai ini, aktivitas belajar 1 sampai aktivitas belajar 10, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, belum ada yang perlu ditanyakan. Oke, langsung saja. Karena jadwalnya adalah sekarang, kita mulai saja. Ada beberapa yang sudah mengumpulkan, akan kita review bersama. Dan jangan lupa untuk waktu mengumpulkan, jangan sampai telat. Oke. Ini beberapa yang sudah mengumpulkan saya perlihatkan untuk kita review bersama. Oke, yang pertama artikel milik Bu Dewi Trisnawati. Ya, kita akan review. Akan saya ini ya, share screen. Sebelumnya, oke, selamat datang Bu Ayu Kumalasari. Oke, akan saya review. Saya off cam dulu ya, bentar, biar awet baterainya. Akan saya review. Pertama, artikel milik Bu Dewi Trisnawati. Bentar saya share screen. Oke, semoga sudah terlihat. Sudah terlihat Bu Dewi? Apakah suara saya terdengar? Sebelumnya saya klarifikasi dulu. Saya verifikasi dulu. Apakah suara saya sudah terdengar? Biar, bentar Bu, suaranya belum ada Bu. Bu Dewi. Suara saya sudah terdengar atau belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita review terlebih dahulu dari ini ya, dari judul Peran Role Playing, Optimasi Pembelajaran Matematika Satuan Waktu di Kelas 2 SD. Oke, oke. Nanti kalau bisa ini sekalian dicari Pak Alimuddin ini, tak komen ya. Emailnya apa? Kalau tahu, kalau tahu.
Kemudian dari segi abstrak, seperti yang telah kita jelaskan kemarin, beberapa komponen dari abstrak. Oke, sebelumnya ini silakan ditambahkan terlebih dahulu latar belakang penelitian. Apa yang melatar belakangi Bu Dewi Trisnawati ini membuat artikel ini. Nah, sebelum tujuan, istilahnya gini ya. Kita kalau mau melakukan sesuatu itu karena alasan. Nah, misal kita mau makan karena lapar. Nah, maka dari itu laparnya harus ditulis. Sebelum kita menuliskan bahwasanya penelitian ini agar kita kenyang. Nah, maka kita harus uh, menuliskan beberapa hal, misal latar belakangnya seperti apa, kemudian kondisi 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 real di lapangan seperti apa, dan kondisi idealnya bagaimana. Nah, ini perlu dituliskan sebelum tujuan penelitian. Oke. Jadi harus ada apa yang melatar belakanginya, kemudian kondisi realnya di lapangan seperti apa, dan harusnya itu gimana sebelum ke tujuan penelitian. Tapi ini ternyata sudah ya di sini ya. Oke, ini berarti ditaruh di depan. Oke, bentar. Oke, jadi prolognya sudah ada ternyata. Jadi sudah menyimak penjelasan saya, tapi peletakannya mungkin. Oke, boleh. Gini aja boleh. Oke. Penelitiannya bertujuan untuk jumlah siswa sekalian gini. Oke, untuk dari abstrak kemudian kata kunci ini di titik aja. Di titik boleh atau tidak juga nggak apa-apa. Oke, ini silakan sekalian. Bentar, Bu. Eh pakai template-nya, kalau nggak salah template-nya itu nggak 2 kolom, tapi 1 kolom aja. Bentar. Ini tambahkan komen ya. Tambahkan abstrak dalam bahasa Inggris. Sekalian, mungkin walaupun belum diminta ataupun tidak ada keterangannya, tapi sekalian aja ditaruh di sini abstrak. Oh, ini pakai bahasa Inggrisnya dari sini. Jadi ini tinggal di copy aja. Copy, taruh di sini. Tapi dalam bahasa Inggris, silakan diterjemahkan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, pendahuluan. Ini pakainya satu ini aja. Jadi nggak pakai dua space ini ya. Buat istilahnya inilah di tengah ini. Bentar, coba saya pisahkan. Apakah bisa? Set.
Coba saya pisahkan. Apakah langsung bisa atau enggak? Oh, ternyata enggak. Tidak. Oke, bentar. Kolom satu aja kolomnya. Oke, bisa. Jadi pakai satu kolom saja. Tentunya ini harus diperbaiki lagi. Silakan nanti bisa dirapikan. Yang saya periksa adalah substansinya. Tata letak bisa dirapikan. Nanti filenya saya kirim ke kolom e-learning, ke bagian e-learning saya, ke bagian e-learning. Jadi santai saja. Ini langsung bisa diedit. Dari segi pendahuluan proses belajar mengajar melalui satu ada yang dalamnya terkait aktivitas antara guru dan siswa. Oke. Ini berapa tipe-tipe. Silakan nanti diperbaiki. Dipahami itu dinya dipisah ya. Nah, bukan enggak ding, ternyata enggak. Bentar. Ternyata bukan masalah tipenya, tapi ini kenapa ini ada garisnya? Karena ini bahasanya beda. Ini dipahami tapi dalam ininya menggunakan English. Dalam arti lain, kemungkinan besar eh Bu Dewi Trisnawati menggunakan dua laptop untuk mengeditnya. Jadi yang laptop satu settingannya udah bahasa Indonesia, yang laptop yang lainnya masih settingannya bahasa Inggris gitu. Ini sudah menggunakan reference manager, sudah saya lihat. Sudah bisa. Oke. Oke. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah menurut ini ah, ini ada menurut ini seharusnya ada referensinya di sini. Referensi. Nah, ini juga sedangkan Rick Harrington ini juga di sini ya. Referensi di mana? Kemudian menurut Nasution, nah, kecuali Bu Dewi Trisnawati membaca suatu artikel jurnal, ah, menggunakannya bukan menggunakan kutipan ini ya, tidak langsung saja. Gunakan kutipan tidak langsung. Jadi mungkin boleh di apa ya? Pengutipannya itu langsung ke intisari dari artikel jurnal tersebut. Nah, jadi nggak mencantumkan nama-nama tersebut karena kalau mencantumkan nama-namanya maka harus dituliskan yang dinyatakan itu apa. Maka harus dituliskan kutipannya itu di bagian mana. Karena Bu Dewi menuliskan bahwa menurut ini, maka harus ada kutipan dari situ. Nah, istilahnya etika publikasinya seperti itu. Kecuali semua ini diambil dari ini, artikel jurnalnya Isrohatun. Nah, maka yang ditulis adalah Isrohatun. Dengan ini semua diremix ataupun diambil intisarinya dari rangkuman dari Isrohatun berdasarkan beberapa itu, maka diambil simpulan bahwasanya belajar adalah apa. Maka cukup satu aja, itu juga boleh. Tinggal milih apakah mau ngutip satu-satu, apakah mau dijadiin satu dulu, dirangkum dulu, maka itu jadi artikelnya Isrohatun. Gitu. Bu Dewi Trisnawati. Kemudian saya lanjutkan dulu.
ini ada yang belum terkutip mungkin. Nah, jangan pakai tahun. Nah, kalau udah ada referensi dari reference manager yang otomatis. Jadi jangan pakai tahunnya di sini. Ini pun juga harus ada yang namanya muslihatun. Kalau ini namanya bukan muslihatun berarti kutipannya masih tergolong salah. Jadi silakan gini ya. Istilahnya gini. Misal kita meminjam uang dari Bu Muslihatun. Nah, tapi saat kita ditanyain buktinya apa pinjaman uang dari Bu Muslihatun tadi, nah, maka harus ditunjukkan mungkin apa kwitansi atau apa. Ya, inilah kwitansinya itu di sini. Nah, maka dari itu, misal nggak tahu nama Bu Muslihatun itu yang mana, bukunya yang apa atau artikelnya yang mana, silakan ambil dari ini ya, intisari dari Bu Anggreni dan Bu Putri. Nah, intisari yang mereka kutip dari Bu Muslihatun. Jadi dalam hal ini Bu Dewi menjelaskan intisarinya yang telah disajikan oleh Bu Anggreni dan Bu Putri. Begitu pula seterusnya, ini juga masih ada di sini. Mungkin saya ini sekalian ya, biar ini kan bahasnya kan Inggris, nanti mungkin English. Langsung saja tak ubah bahasanya biar mudah. Indonesian. Maka yang kelihatan ininya aja nanti adalah yang tipe-tipe doang. Ataupun yang kata-kata yang tidak umum. Ini strategi. Oke, ini masih di ini masih kelupaan, masih tertulis. Setelah koma di spasi. Ini juga. Kalau ini aplikasi. Nah, kelihatan aplikasi dengan tidak itu sudah terlihat. Ini aplikasi. Enggak. Nah, maka terlihat. Ini ukuran hurufnya aja bisa terlihat kok. Ini Times New Roman 12. Yang bawahnya, bentar, 12 ya? Nah, ini yang 11. Beda sama yang atas. Bagian ukuran huruf. Oke. Oke, nanti bisa diperbaiki lagi tata bahasa, tata apa ya? SMPN Sagaranten ini harusnya besar S-nya. Ditemuksen. Nah, ini kalau tahun 2023 jangan pakai kurung dan seterusnya. Ini masih pendahuluan ya sampai segini. Wow, pendahulunya banyak banget. Diperoleh, harusnya digandeng. Dapat. Oke. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada subjek penelitian. Oke. Masih terlalu sederhana. Silakan ambil kebaruan yang lain lagi. Kalau subjek tentu berbeda. Misal Bu Dewi meneliti di wilayah Kalimantan ataupun Bu Ayu meneliti wilayah Papua itu jelas berbeda. Nah,
Jadi bukan hanya inovasi masalah subjek, karena subjek itu mesti bisa berbeda, tapi kebaruan apa lagi, inovasi apa lagi yang Bu Dewi sampaikan, sehingga peran role playing optimasi belajar matematika satu waktu ini sangat-sangat bermanfaat bagi seluruh Indonesia. Nah, gitu. Apakah role playing yang dimodifikasi seperti apa, ataupun yang bagaimana, silakan nanti bisa disampaikan dalam artikel ini. Jadi kita nggak cuma sekedar apa ya, memenuhi tugas wajib untuk kelulusan, enggak, tapi benar-benar membuat artikel yang memang benar-benar dipakai untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Oke, ini masih dari segi ini ya. Istilahnya biasanya adalah novelty ataupun kebaruan penelitian. Perlu ditambahkan lagi, kasih catatan, perlu ditambahkan lagi kebaruan atau inovasi penelitian. Lanjut, metode penelitian merupakan penelitian tindakan. Nah, bisa dicek kembali kata-katanya, jangan sampai typo. Hasil dan pembahasan. Oke. Dari segi susunan karil, hasil pembahasan itu harus paling banyak. Ya, ini hanya berapa halaman, mungkin belum selesai ya. Astagfirullah. Ternyata hasil pembahasannya baru segini. Oke, nanti bisa diperbaiki lagi hasil pembahasannya ya. Diperbaiki lagi. Mungkin ini dikejar deadline ya. Jadi belum apa-apa yang di hasil pembahasannya. Oke. Kesimpulannya adalah dari segi tata penulisan dalam tanda kutip reference manager sudah oke. Sudah pakai ini. Sudah kelihatan. Karena ini ya beda tulisannya. Reference manager sudah menguasai Zotero ataupun Mendeley-nya. Kemudian dari segi pendahuluan silakan bisa direvisi sesuai dengan pemaparan tadi. Beberapa tipe-tipe bisa diperbaiki dan ya seperti yang tadi saya sampaikan dari awal sampai ini bisa diperbaiki kembali dan silakan dikirim kembali ke e-learning. Mungkin cukup itu review untuk Bu Dewi Trisnawati. Selanjutnya apakah ada pertanyaan dari Bu Dewi? Silakan. Eh, kameranya kamera. Mic-nya belum ada, Bu. Ada pertanyaan atau tidak? Oh, belum ada. Belum ada pertanyaan. Oke. Selanjutnya people. Wow. Saya juga heran ini. Bentar, saya cek dulu. Apakah di Telegram ada yang izin-izin? Bentar. Bu Sofin belum bisa gabung. Bu Iran nggak bisa. Bu Ranti perjalanan. Wow, banyak sekali. Ya, ini cuma. Tetap kita lanjutkan karena ini harus gimana? Ya, tetap harus kita lanjutkan. Selanjutnya Bu Ayu Kumalasari akan kita review artikelnya Bu Ayu Kumalasari.
Bu Ayu Kumalasari, sebelumnya saya konfirmasi dulu. Sudah mengambil PKP atau belum? Sudah, Pak. Cuman beda loh, Pak, punya saya PKP sama karya ilmiahnya. Jadi saya itu jadinya double, Pak. Oh, PKP-nya yang kemarin. PKP-nya sekarang apa PKP-nya kemarin, Bu? Semester ini, Pak. Semester ini. Semester ini. Kenapa dibedain, Bu? Udah terlanjur sih, Pak. Kalau ngulang lagi kayaknya jauh. Oh, Soalnya gitu. saya ngerjain karya ilmiah dulu baru tuh PKP dulu, Pak. Saya kerjain baru karya ilmiah. Iya, memang idealnya seperti itu, Bu. PKP dulu baru karya ilmiah. Jadi kayak Bu Dewi ini mungkin PKP-nya udah selesai. Iya, Bu. Nah, terus langsung dijadiin karya ilmiah. Jadi langsung nggak perlu Nah, kalau buat. saya, Pak, sama-sama. Jadinya, aduh. Bentar, saya cek dulu Bu Ayu. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya, Pak, kalau beda gitu, Pak. Soalnya kalau ngulang lagi, Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apanya nggak apa-apa. Tapi ya tetap harus di. kerja 2 kali ya, Pak? Iya, oke. Oke, kita review. Untuk karir dari Bu Ayu, saya share screen dulu. Nah, bentar, saya akan ingatkan di Telegram dulu. Bentar. Yang bisa bergabung sudah dimulai setengah jam. Oke, saya share screen. Oke, sudah terlihat ya. Dampak smartphone di era digital terhadap prestasi belajar siswa di kelas 2 SDN 017 Pasir Belengkong. Sebelumnya silakan ada template-nya Bu Ayu. Sudah lihat template karir atau belum Bu Ayu? Oke, gini ya. Eh, untuk penulisan nama itu nggak pakai gelar. Jadi gini, tidak usah pakai gelar. Sebenarnya ini sudah ada di format template Karel. Bentar. Oke. Jadi ada di format template Karelnya. Di-download dulu. Di mana cara downloadnya? Di s.id Karel UT. Nah, di sini Bu Ayu dan lain-lainnya. Silakan di-download dulu. Formatnya ada di s.id Karel UT atau di Telegram juga udah ada. Di linknya ini s.id Karel UT.
Itu di sana ada template dari tugas 1 sampai tugas 4. Ya, tugas 3 sama tugas 4 sama aja. Oke, kita lanjutkan untuk review substansinya. Dari segi abstrak, sama. Kalau ini memang belum ada, jadi latar belakangnya belum dituliskan. Jadi tinggal saya copy aja tadi. Sama. Ini. Bentar. Sini ya. Langsung tujuan. Istilahnya apa ya? Kita perlu menuliskan gini, Bu. Misal kita bertamu ke rumah seseorang. Nah, kita langkah pertama mungkin kita harus salam dulu. Salam, terus mungkin basa-basi apa kabar, kabarnya gimana. Nah, jadi enggak kita langsung bertamu ke tempat seseorang, tok tok tok, hutangmu dibayar lah, enggak gitu. Ataupun apa ya, mau hutang atau gimana. Jadi istilahnya muqaddimah atau pendahuluan di abstrak pun juga boleh, juga harus dituliskan. Walaupun banyak juga abstrak yang menuliskan langsung penelitian ini bertujuan untuk yang memang sering kayak itu. Tapi abstrak yang lebih baik adalah menyampaikan juga alasan dia menulis itu seperti apa, karena apa. Itu juga harus dituliskan terlebih dahulu. Latar belakang penelitiannya bagaimana, kondisi real yang ada di lapangan itu seperti apa, dan kondisi idealnya itu harusnya bagaimana. Sebelum menuliskan tujuan dampak dari teknologi smartphone. Nah, selanjutnya adalah metode, teknik pengumpulan data, teknik observasi, mungkin observasi ini ya. Oke, sebelumnya akan saya buat Indonesia semua dulu, biar mudah pengisiannya. Jadi akan kelihatan mana yang tipe, misal kayak gini, ini, dan penelitian, kemudian penelitian, dengan jadi kenapa ngirimnya harus Microsoft Word? Karena kalau PDF itu sulit koreksiannya, gitu. Jadi nggak bisa dibenahin dari kayak gini ya. Oke. Bentar. Sebentar saya matikan dulu kameranya karena ini menguras baterai. Bentar. Oke, sudah banyak yang bergabung. Bu Feni, Bu Lilis, sama Bu Ranti, selamat datang juga. Kita akan lanjutkan. Untuk share screen tadi, artikelnya Bu Ayu. Perlu diperhatikan untuk ukurannya ya.
mungkin yang belum bergabung ataupun yang baru bergabung, nanti bisa dicek rekamannya, akan saya lampirkan di e-learning. Biar kelihatan dari awal tadi, kita sudah mengupas artikelnya Bu Dewi, ini adalah Bu Ayu. Kurang lebih ada 4 artikel nanti yang kita kupas. Karena yang ngirim baru 4. Oke. Mungkin lebih ke ini ya. Lebih ke banyak tipenya sebelum kita substansi. Nah, ini instrumen penggunaannya kita cek belum pakai secara kasat mata, kita cek dulu. Ini belum pakai apa ya, aplikasi reference manager. Karena masih banyak waktu, jadi saya sarankan untuk pakai reference manager biar lebih mudah. Ya, memang biar lebih mudah. Metode hasil pembahasan Oke, kita akan periksa terlebih dahulu. Dari awal pendahuluan tadi, yang pertama adalah tentang latar belakang. Kemajuan teknologi merupakan salah satu indikator mutlak kemajuan peradaban modern. Nah, jadi seperti ini. Setiap tahun itu akan ditanggungjawabkan, setiap tahun yang ditulis di sini akan dipertanggungjawabkan daftar pustakanya. Tak tulis ya, mungkin kutipan. Setiap tahun yang ditulis akan dipertanggungjawabkan di daftar pustaka. Kita cek Mandias. Caranya mudah, di Ctrl C, Ctrl F, kita cari Mandias. Oke, ada. Boleh. Kita cek lagi. Khotimah. Ini adalah langkah cepat untuk mengecek daftar pustaka. Ada Pratiwi. Bentar. Pratiwi aja ya. Bentar. Set. Ada. Oke, boleh. Satu lagi, biar lebih percaya. Ismanto. Oke, ternyata Bu Ayu sudah memperhatikan ini. Oke. Tapi yang perlu kita tekankan lagi adalah tentang penulisan kutipan. Nah, seperti ini. Ini belum sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah. Yang sudah sesuai itu seperti apa? Nah, seperti tadi, Bu Dewi. Jadi ini bukan banding-banding kayak bukan. Tapi untuk lebih baiknya itu kayak gimana? Gini. Ini menggunakan aplikasi. Jadi eh, kita lihat perbandingannya sedikit. Jadi gini. Untuk pengutipan yang tanpa aplikasi,
itu nggak ada bedanya. Nah, di blog seperti itu. Tapi kalau menggunakan aplikasi, itu akan terlihat bedanya. Nah, dan untuk penulisannya adalah di dalam kurung, nama, koma, tahun, tutup kurung, titik. Nah, sedangkan ini hanya tahunnya diginiin. Ini pun aslinya ya tidak 100% salah, enggak. Ada juga yang menggunakan model yang seperti ini. Dan itu juga ada. Tapi kita seragamkan dulu saja, biar semuanya bagus penulisannya. Jadi diseragamin seperti tadi. Ada panduan penulisannya di PDF Karil. Di Telegram kayaknya ada juga. Ataupun di e-learning juga ada panduannya dari UT. Kita lanjutkan. Ini masih pendahuluan. Mengaitkan dengan penelitian terdahulu. Oke. Sudah cukup baik juga. Kemudian secara praktis hasil penelitian dapat menjadi pengetahuan baru. Oke. Metode penelitian kualitatif jenis penelitian studi kasus. Oke. Kapan penelitian ini dilakukan? Kira-kira kapan Bu Ayu? Bisa dituliskan mungkin nanti. Kapan selama berapa bulan? Kapan dilakukan? Berapa bulan? Ya, kenapa bulan? Ataupun berapa hari mungkin. Tapi agak ini ya kalau berapa hari. Seharusnya agak panjang sih. Oke. Kemudian sumber data. 3 siswa dan kedua orang tua atau waliswa. Berarti sumber datanya itu 3 titik atau 3 siswa. Nah, jadi masih ambigu. Nanti bisa diperjelas kembali. 3 itu 3 siswa, kedua orang tua, atau mungkin siswa, bapak, ibu mungkin ya. Ataupun hanya 3 aja, ya nggak mungkin karena ini harusnya 12. Oke, intensitas. Terus hasil penelitian, bahasan hasil penelitian dioperoleh. Nah, ini perlu di smartphone. Ada beberapa tipe-tipe yang perlu diperbaiki. Indikator aja ya, pakai K. Indikator penggunaan prestasi belajar menurun. Nah,
Ada berapa tipenya nanti bisa diperbaiki. 1, 2 NAD. 3 raw. Oh, hanya 3 aja. Oke. Jadi ini termasuk populasinya kecil, Bu. 12 siswa. Jadi harus 12 siswa semua. Mungkin pencantumannya nggak harus sekompleks ini. Dalam arti lain mungkin cukup berapa kalimat aja. Tapi kalau 12 siswa itu sudah kecil ya. Kecuali kita menggunakan penelitian yang sampelnya itu lebih dari 30. Nah, karena ini adalah kurang dari 15 malah. Nah, maka untuk mengambil 3 itu eh, kan gini. Di awal tadi dijelaskan bahwasanya ada beberapa siswa yang menggunakan HP itu cenderung prestasinya buruk, istilahnya lah, terkena apa ya dampak smartphone. Tapi ada juga yang nggak terkena dampak smartphone karena nggak dapat HP yang saya lihat tadi. Kemudian yang diambil adalah 3 orang siswa. Jika 3 orang siswa itu diambil secara random, nah, itu pun tidak bisa mewakili 12 itu. Karena ini sampelnya dikit, jadi lebih baiknya untuk didapatkan analisis semuanya, tapi nggak harus dicantumin tabelnya. Gitu. Tidak harus ada tabel penelitian, tapi harus ada apa ya, istilahnya lampiran untuk terpisah dari artikel. Ataupun jika mau dijadiin satu juga boleh, tapi mungkin nggak sebanyak ini. Jadi disingkat aja. Hmm. Oke. Sebelum sebelum saya lanjutkan, karena ini mungkin nggak kedengeran ya suara saya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau gini saja dulu. Silakan mengisi ini ya. Saya tulis masih banyak yang belum mengisi. Silahkan buka learning dan isi diskusi 1. Karena ini akan direkap di dalam eh, e-learning UT sistem dan dilaporkan juga sambil nunggu ini ya. Karena samping rumah adalah masjid, jadi enggak terdengar. Oke. Silakan dibuka e-learningnya.
Oke, silakan bisa dibuka e-learning-nya dan mengisi diskusi 1. Saya tunggu ya. Oke, sudah ada 2 yang masuk ini.
Berarti yang sudah menanggapi adalah Bu Lilis, Bu Sofin, Bu Iren, Bu Ayu, sama Bu Lukmanul. Pak Lukman. Nah, yang lainnya berarti belum. Silakan diakses dulu diskusi satu karena ini masih belum ikomah ya. Jadi sambil ngisi nunggu waktu ikomah karena suaranya kenceng banget di sini. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oke, saya lanjutkan kembali untuk reviewnya Bu Ayu tadi ya. Bu Ayu Kumalasari. Oke. Tadi untuk di eh, penulisan referensi dari Bu Ayu sudah cukup memahami untuk alur dari karir ini. Hanya saja beberapa masih banyak banget yang tipe ya, yang banyak yang tipe serta
Untuk subjeknya, saya sarankan untuk semuanya diteliti, tapi tidak harus dicantumkan di tabel sampai banyak. Ini kan tiga orang kali 4, kalau di tabel ya banyak banget. Jadi lebih baiknya mungkin dirinci aja, dilebih rinci, maaf kok dirinci, lebih diumumin aja, diumumkan. Ini kan mungkin ini bagus, terlalu rinci, ini bagus, tapi perlu juga disampaikan bahwasanya kita tidak bisa menggeneralisir satu kelas berdasarkan 3 orang. Oleh karena itu tetap perlu diteliti 12 orang. Hanya saja apakah perlu dibuat tabel atau tidak nanti dipertimbangkan lagi. Ataupun dibuat tabel tetapi tabelnya itu secara ringkas aja gitu. Jadi enggak memperbanyak lembar. Serta rekomendasi perlu. Jadi enggak hanya, jadi gini ya. Perkembangan teknologi itu tidak bisa dipungkiri. Jika kita melawannya atau kita tidak mengikutinya, maka kita akan tertinggal. Ada juga beberapa brand ataupun merek dari sebutlah merek A yang mungkin terlalu pede dengan mereknya sehingga tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Maka merek tersebut akan ditinggalkan karena nggak diperluin lagi untuk zaman saat ini. Oleh karena itu, adanya teknologi ini seperti smartphone, ada baiknya untuk tidak menggunakannya. Tetapi lebih baik pula untuk menggunakan tapi ada pembatasan. Seperti itu. Jadi apa langkah dari Bu Ayu Kumalasari untuk mempertajam analisisnya terhadap penggunaan smartphone di bagian bahasan ini? Jadi kita nggak hanya meneliti dampaknya aja, tapi apa peran kita untuk mewarnai dunia pendidikan itu setelah dari beberapa problematika ada simpulannya gimana, dan berdasarkan beberapa penelitian serta rekomendasi dari kami, seharusnya itu seperti apa gitu. Simpulan, oke. Jadi untuk revisinya adalah terkait ini ya, terkait penulisan referensi dipelajari kembali. Kemudian tipe diperbaiki, subjek penelitian ditambah, dan lain-lain yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Cukup itu saja. Ada yang ingin ditanyakan dari Bu Ayu Kumalasari? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Bapak, Silakan Bu. ini kan diperbaiki Pak, terus batas pengumpulannya itu sampai kapan ya Pak? Secepatnya Bu. Kalau udah ngumpul itu terus Bapak cek lagi Kak Pak, siapa tahu ada yang salah gitu. Iya, harus seperti itu Bu. Jadi kalau memang itu sudah layak ke tugas 4, tugas 4 itu apa? Tugas 4 adalah finalnya. Jika ternyata artikelnya itu sudah saya anggap layak, tetapi terdapat plagiasi lebih dari 30%, maka akan dianggap tidak layak oleh UT. Gitu. Jadi sama aja, nggak lulus. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu punya ataupun ada banyak banget ya cek Turnitin
di toko oren ataupun toko mana itu, pastikan terpercaya, silakan lihat ulasannya, paling enggak ribuan yang udah beli di situ, silakan dicek dulu Turnitinnya. Pastikan tempatnya terpercaya gitu aja. Dicek dulu Turnitinnya sebelum ke tugas 4. Karena kalau sudah di tugas 4, Bapak Ibu hanya punya kesempatan 3 kali submit ataupun 3 kali upload. Setelah 3 kali upload, jika emang itu masih kena di atas 30%, nah ya udah, wassalam, mengulang kali lagi di semester berikutnya. Seperti itu. Jadi langkah pertama apa? Silahkan dicari dulu. Cek Turnitin yang terjangkau tapi berkualitas, dalam arti lain ya enggak no repository. Kalau repository repot malah. No repository, dan cari aja banyak banget di toko oren. Nah, silakan dicari, ada banyak sekali. Pastikan penjualannya tertinggi ataupun produk terlaris, nah, dan terpercaya gitu sebelum menuju ke tugas 4. Oke. Ada lagi? Silakan. Mohon maaf Pak, saya mau tanya Pak. Silakan Pak Lukman. Apakah ada cara untuk berlangganan di Cek Turnitin itu Pak? Ada Pak. Beli di itu tadi, di toko oren tadi. Jadi apa ya? Kalau Turnitin di universitas itu kan berlangganan, tentu sangat aman yang di universitas, tapi di UT hanya dibatasi untuk 3 kali pengecekan. Ataupun jika Bapak Ibu sudah yakin bahwasanya ini adalah karil asli buatan saya sendiri, nggak mungkin kena Turnitin karena nggak kopas, nggak usah cek Turnitin di luar, nggak apa-apa. Silakan lanjut, memang itu jika memang udah memenuhi, lanjut ke tugas 4. Maka disitulah akan dicek secara otomatis di e-learning. Langsung kelihatan berapa presentasenya. Seperti itu. Ada lagi? Oke. Jika ingin berlangganan di secara legal, bisa turnitin.com, bisa cari plannya, tapi itu sulit kayaknya. Karena ya mungkin pembayarannya pakai apa ya, kan Turnitin kan produk luar. Nah, maka untuk solusi alternatifnya seperti itu, menggunakan jasa pihak ketiga, bisa ya memang berbayar. Jadi jangan sampai apa ya? Ya jangan terlalu murah juga karena khawatir berbahaya. Jadi Turnitin ada 2 jenis. Yang satu adalah repository, yang satu adalah no repository. Kalau yang repository itu database-nya nanti akan terpusat ke database Turnitin, otomatis karirnya akan 100% plagiat. Nah, itu bahayanya. Tapi kalau no repository, nah itu aman-aman aja karena data yang diunggah itu tidak disimpan ya di awan gitu. Satu lagi, kalau ngecek Turnitin jangan pakai Word, PDF aja. Biar ya PDF pun bisa gitu loh kalau ngecek Turnitin. Tapi kalau di e-learning harus pakai Word. Nah, soalnya untuk mengecek mengecek banyaknya apa ya, mengecek inilah pokoknya, entah tipenya, entah apanya, biar saya bisa menambahkan komentar juga secara langsung seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Bu Leli atau Bu siapa yang baru bergabung, ada pertanyaan? Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terkait masalah karya ilmiah itu, saya kan kemarin sudah lolos PKP, Iya, cuman memang saya enggak tahu sama sekali kalau memang di situ terkait karya ilmiah. iya, Sehingga yang saya angkat sebagai karya saat ini adalah penelitian PKP saya waktu itu Pak. iya, Bu. Ya nanti Bapak kan juga belum periksa, nanti insya Allah Bapak periksa Oh iya, bagaimana saya bisa perbaiki Pak. oke Bu. Iya terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Jadi memang direkomendasikan karir itu dari PKP biar tidak 2 kali kerja seperti itu. Jadi memang baiknya langsung aja dari PKP langsung jadi karir. Tapi kalau yang mungkin pengen challenge ataupun eh, pengen punya 2 karya, maka diperbolehkan juga menggunakan artikel yang non PKP. Selanjutnya kita review Bu Lilis ya, pas ada orangnya. Kita review artikel dari Bu Lilis. Oke. Saya share screen. Share screen. Oke. Oke, Bu Lilis. Iya Pak. Untuk template-nya bisa di-download terlebih dahulu, Bu. Oh iya Pak. Ini belum sesuai template Karil. Jadi ceknya di mana? Silakan Bu Lilis dituliskan di Word. Bentar. Ini ya, tak tuliskan di apa ya? Di Microsoft di Google Chrome atau di mana? s.id Oh Karil iya. T. Ada di sini. Silakan menuju ke, mungkin saya contohkan perlu ya. Iya Pak ya. Saya contoh dulu Pak. Di s.id Karil Kute. Oke. Jadi ini khusus di kelas saya. Nah, sudah saya siapkan. Template tugas Karil. Ya, template tugas Karil. Silakan di-download saja. Ini ada tugas 1, 2, 3, langsung tugas 3 aja. Iya. Ini download, dipilih download, di-download saja nanti. Ya. Nanti di-download, kemudian setelah di-download nanti baru diedit di dalam hasil download tadi. Oke. Oke. Yang pertama itu karena ini belum sesuai template. Kalau sesuai template itu yang seperti ini tadi. Nah, tampilan awalnya kayak gini. Oh iya iya. Oke. Ini pun belum juga. Maaf ini belum. Bentar. Yang mana ya? Ini mungkin ya, Bu Dewi tadi ya. Yang pertama Bapak periksa minggu Iya. kemarin. Oke ini. Bu Dewi ini. Template-nya kayak gini. Nah, ini pun tadi Bu Dewi ada kesalahan di bagian pendahuluan, pakainya dua kolom. Jadi yang paling mudah adalah kita cek lagi template-nya, tak download sekalian biar mudah. Download,
Ini dia karilnya, template-nya. Oke. Enable editing. Nah, silakan dituliskan judulnya di sini, mahasiswa dosen PKP, dituliskan, kemudian karil. Kalau bisa emailnya, Itu email. loh Pak, saya enggak hafal sudah emailnya Pak dosen PKP saya tuh Pak Ridwan, cuma emailnya enggak ada. Saya enggak dapat. Bagaimana itu Pak? Biasanya kalau masih ada di e-learning-nya itu kelihatan nggak Bu di sapaan pertama itu ada emailnya. Tapi kalau udah lupa ya mungkin kalau masih ada grup Telegram atau grup WA-nya bisa ditanya. Boleh. Sudah hilang Pak, soalnya saya tuh PKP-nya tahun lalu, 2 tahun lalu. Oh iya. Oke. Ya sebisanya aja. Kalau nggak ada email nggak apa-apa. Oh iya Pak. Kemudian abstrak. Abstraknya seperti ini dipastekan di sini. Kata kunci abstrak versi bahasa Inggris. Pendahuluan. Nah, ini sudah saya jelaskan ada apa aja di dalam pendahuluan itu. Metode, hasil, simpulan dan saran. Nah, daftar pustaka. Minimal 15 referensi. Oke. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali di reviewnya Bu Lilis. Iya Pak ya. Bentar. Caranya gimana ini? Coba ini. Saya nggak tahu ini. Karena ini belum sesuai ini ya. Saya fokus ke isinya aja. Oke. Di awalnya, itu tadi sudah saya singgung di awal tadi, sama. Jadi, sebelum tujuan, kita perlu melakukan pendahuluan. Mungkin saya kopikan lagi ya, karena hampir semuanya sama. Ini, terbelakang, kondisi real, kondisi ideal seperti apa. Oke. Ini juga untuk penulisannya belum rapi ya. Nah, dengan kayak ini bisa dirapikan kembali. Nah, nanti bisa dirapikan dulu. Dirapikan sesuai template. Terus oke. Di dalam abstrak. Iya Pak. Dalam abstrak kita tidak membahas persen-persenan. Nah, jadi dinarasikan, tapi dinarasikan dengan kata-kata. Jadi kita tidak membahas lagi tentang berapa persen itu. Tapi kita fokusnya adalah solusi apa yang kita tawarkan. Fokusnya adalah solusi atau inovasi yang
tawarkan untuk kemajuan pendidikan. Oh iya Pak. Gitu. Jadi kita nggak sekedar menulis untuk memenuhi program, memenuhi ini ya, kewajiban, tapi buatlah tulisan yang bernyawa. Dalam arti lain, dengan penugasan kontemporer, itu gimana sih bisa meningkatkan kemampuan belajar matematika siswa, karena ya matematika itu tergantung gurunya ya. Kalau gurunya mungkin menakut-nakutin, maka siswa jadi takut. Apalagi pelajaran yang matematika, itu nggak semuanya suka. Padahal paling enak belajar matematika, tapi nggak semuanya suka. Nah, oleh karena itu, bagaimana seorang guru bisa membuat siswa itu suka sama matematika? Iya Pak. Salah satunya dengan kontemporer ini yang disajikan oleh Bu Lilis tadi. Kira-kira penugasan kontemporer yang seperti apa yang bisa membuat kemampuan belajar matematika siswa itu akan meningkat? Nah, jadi tulislah kontemporer yang seperti apa? Kontemporer seperti apa? Gitu. Kemudian boleh juga dituliskan subbabnya apa, materinya apa, materi maksudnya matematikanya tentang apa, sudutkah, bilangan bulatkah, kelipatankah atau apa, itu nanti bisa jadi tambahan di sini, tambahan kata kunci. Iya Pak. Misal apa ya, faktor persekutuan bilangan. Nah, jadi kata kuncinya ada 3. Ini misal aja, boleh diganti nanti materinya menyesuaikan dengan Bu Lilis. Iya Pak ya. Lanjut di bagian abstrak, ini nanti sama, dirapiin aja. Dirapikan. Oke, jadi kita nggak pakai bab. Oh. Iya Cukup. Pak, nanti aku lihat di Oke. template. Jadi kita nggak pakai pendahuluan juga. Mungkin pakai tapi di A ya. Coba tadi template-nya gimana? Template-nya pakai pendahuluan tapi nggak ada A-nya. Benar. Oh iya Pak, iya. Jadi gini. Tapi di kiri, bukan di tengah. Set. Delete. iya. Nggak usah pakai garis. Oke. Menagi. Bagi. Ya, ini juga belum justify. Nah, justify ini di sini ya. Saya kembalikan. Ini justify itu di sini. Set. Nah, kemudian ini digeser ke sini. Nah, jadi bisa rapi. Oh iya. Bentar. Oke. Ini bisa dijadikan bukan buat paragraf, dinarasikan dalam paragraf. Dalam paragrafnya seperti apa? Jadi nggak poin-poin. Memang kalau iya. skripsi atau mungkin makalah itu biasanya emang pakai poin-poin. Tapi kalau di Karil kita pakainya adalah kalimat yang jadi paragraf gitu.
Oke. Ini masih hampir tidak ada referensinya di dalam pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu ada banyak sekali yang dibahas. Mulai dari latar belakang penelitian, kemudian kondisi real ataupun kondisi nyata di lapangan, kemudian kondisi yang seharusnya ada seperti apa. Seharusnya kan siswa nggak takut sama matematika ya mungkin. Seharusnya siswa bisa matematika dan lain sebagainya. Kemudian diperkuat juga, perkuat dengan penelitian terdahulu. Nah, ada banyak banget tadi yang saya review sebelumnya, Bu Dewi maupun Bu Ayu. Penelitian terdahulunya banyak banget. Nanti mungkin kalau Bu Lilis baru gabung ataupun sudah tadi ya, bisa diperiksa rekaman webnya ini nanti. Oh iya Pak. Selanjutnya kebaruan penelitian, di mana inovasinya. Nah, inilah yang perlu dibahas dalam pendahuluan. Mungkin yang baru mengumpulkan ini baru 4, jadi kita reviewnya cuma 4 aja nanti. Tapi bukan berarti yang lainnya enggak diperhatikan. Tetapi dari 4 review ini, semoga Bapak Ibu yang lainnya bisa mendapatkan gambaran kira-kira karirnya akan dibuat seperti apa gitu. Berdasarkan pengalaman dari teman-teman ini. Selanjutnya tujuan sama, tujuan itu enggak dalam ini, Poin. tidak dibuat poin sendiri, tidak. Oke. Jadi ini tak kasih catatan. Bentar. Kasih catatan. Tambahkan dalam pendahuluan. Proses penulisan nggak perlu. Jumlah siswa pelajaran ini tidak perlu juga. Sistematika penulisan laporan ini nggak perlu juga. Babnya. Bentar. Atau mungkin tadi bisa diambil ini ya, diambil apa yang namanya? Bentar. Sebelum saya hapus proses penulisan mungkin. Proses penulisan ini tadi ini nanti dirangkum dalam metode. Dirangkum dalam metode. Tak buat ini. Dirangkum Dalam metode. dalam metode penelitian. Ya. Untuk contohnya itu yang bagus seperti apa? Silakan dicek di ini ya, di Telegram. Ada beberapa karya yang sudah terpublikasi hasil bimbingan saya juga tahun lalu. Silakan diperiksa. Di Telegram sudah saya selampirkan. Oh iya Pak, nanti saya cek di Telegram. Selanjutnya adalah tadi di mana ya? Oh ini dia. Masalah. Masalah ini masih masuk di dalam pendahuluan. Nah, masih masuk di pendahuluan.
Dan rencana perbaikan, nah ini masuknya di pembahasan, tapi masih jauh, mas dalam arti lain. Sebelum ini harusnya dibahas yang lain dulu. Nah, ini masuknya di bagian pembahasan. Selanjutnya, tempat waktu ini adalah metode. Metode semua. Nah, bentar, sampai sini ya. Oke. Ini masuknya ke metode. Dan yang terakhir, bukan terakhir ding, masih banyak ternyata. Ini masuk di pembahasan. Pembahasan. Oh, sampai sini juga ya, sampai akhir ini. Masuk di pembahasan semua. Sampai grafik-grafiknya. Iya, mungkin sampai akhir. Iya, Bu. Kemudian simpulannya dan sarannya jadi satu paragraf aja. Iya, iya Pak. Yang seperti yang kemarin itu yang Bapak. Iya. Jadi satu paragraf saja. Oke. Sudah. Oke, dalam ini tidak ada gelar dalam penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka. Serta gunakan kalau Bu Lilis masih ini ya, masih bersemangat, silakan gunakan reference manager karena Bu Lilis baru bergabung sepertinya ya. Iya Manager. Pak. Tutorialnya ada di s.id Karil UT. Ada di sini semua tutorialnya. Ya, mungkin cukup itu review dari saya. Banyak mungkin yang perlu direvisi. Jadi masih ada kesempatan karena gabungnya belum telat-telat amat. Masih ada waktu. Ya. Ada yang ditanyakan, Bu Lilis? Alhamdulillah nanti di proses perbaikan nanti saya komunikasikan di Telegram jika terbentur Pak. Oke Bu, siap. Ya, terima kasih banyak ini Pak. Oke, sama-sama Bu. Oke, ada lagi yang sebelum saya review di terakhir, artikelnya Bu Iren, walaupun belum hadir di sini, Bu Iren, tetap kita review karena sudah masuk di e-learning. Ya, lanjut saja karena belum ada pertanyaan. Saya lanjut di review artikel dari Bu Iren. Pak, apakah artikel saya bisa direview juga, Pak? Sudah diupload atau belum, Pak Sudah, Lukman? Pak. Kapan, Sudah, Pak. Tadi. Kapan, Pak? Baru aja? Tadi, Pak. Tadi ini, Pak. Oh, seharusnya sebelum to web itu sudah diupload ya. Sebelum to web, bahkan hari Rabu paling enggak, untuk bisa kita review. Ya udah, nanti kita cek dulu. Mungkin masih ada waktu. Nah, tinggal satu kali to web. Ya, jadi mohon untuk memaksimalkan kesempatan ini untuk bertanya-tanya. Jika ada pertanyaan yang harus saya jawab via langsung kayak gini, kalau enggak ya tinggal di Telegram itu. Dan waktunya ini kurang lebih masih ada 1 bulan atau enggak, saya enggak tahu. Silakan dicek di e-learningnya masing-masing. Waktu pengumpulan itu tinggal berapa hari.
Oke, yang pertama karena ini PDF dari Bu Iren, jadi tidak saya kasih catatan karena ini di sini nggak bisa, walaupun ada aplikasi untuk memberi catatan PDF, tapi untuk kali ini saya nggak menggunakannya karena saya nggak bisa secara cepat untuk menemukan tipenya, gitu. Jadi nanti Bu Iren bisa upload ulang versi Word-nya. Oke. Yang pertama dari segi judul, ini belum dikonsultasikan dengan saya. Belum, karena judul saya tidak mungkin seperti ini. Kata-kata meningkatkan itu nggak boleh di depan. Nah, setidaknya peningkatan. Jadi bukan meningkatkan, karena meningkatkan kata kerja. Jadi ini judul belum fix, perlu revisi judul. Konsultasikan via Telegram, sudah saya beri space di awal-awal banget pertemuan pertama. Bahkan Bu Iren hadir juga di pertemuan itu. Oke. Abstrak sama. Ini bertujukan, ini kalau pakai Word itu sangat mudah untuk mendeteksinya. Tapi ini pakai PDF, jadi kita harus jeli matanya. Tadi sama catatannya. Sebelum abstrak sebelum penelitian bertujuan ada beberapa seperti latar belakangnya seperti apa, kemudian gimana, harus dituliskan juga. Tanpa ada persen-persenan, sama tadi sudah kita sampaikan. Abstraknya tambah satu lagi, pakai yang bahasa Inggris. Ya, ada kemungkinan ini sudah pakai aplikasi, tapi perlu kita cek pakai Word-nya aja. Jadi ini ada yang biru, ada yang hitam gitu ya, kelihatan. Nah, abu-abu sama hitam perlu diperbaiki kembali. Nah, ini juga kutipannya Mevin. Kita cek di pustaka Mevin. Harusnya ada. Ya, ada. Tapi ini 2006, ini terlalu jauh dari 2024, jadi mohon diperbarui. Setidaknya 5 tahun terakhir atau maksimal bukan 20 tahun ya. 10 tahun terakhir ini terlalu panjang banget 2006. Bisa direvisi. Ini juga 2007, terlalu jauh. Kecuali buku itu emang satu-satunya buku yang membahas dan nggak ada buku tandingan yang lain. Nah, maka boleh pakai buku itu. Yang benar-benar bagus banget yang tak tergantikan. Nah, itu boleh pakai buku itu. Oke, ini sudah ada kenyataannya. Nah, jadi ini kondisi realnya seperti apa. Solusi dari Bu Iren. Nah, hanya saja ini perlu diperbaiki lagi judulnya. Metode hasil. Oke. Mungkin perlu saya buat video khusus ya untuk langkah-langkah pembuatan tabel karena banyak sekali yang salah dalam membuat tabel seperti ini. Jadi dalam pembuatan tabel itu bagusnya tadi sudah disampaikan hanya tabel itu Bu Ayu kalau nggak salah. Tabelnya itu harusnya seperti ini. Nah, jadi tidak ada garis ke atas itu nggak ada. Semua garis adalah mendatar. Gini. Nah, mendatar semua garisnya.
Jadi nggak ada tabel ke atas. Jadi Bu Ayu kemungkinan sudah paham tentang proses penulisan tabel. Oke, kita cek lagi. Ini juga sama. Mungkin perlu ditambahkan juga apa ya? Ini tapi ke Oke, simpulannya jangan buat per poin.